A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyriki. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan kehidupan ini. Allah berikan suasana yang menjadikan kita terus bisa menguatkan keimanan. Allah berikan kepada kita kesehatan yang dengan itu kita bisa menumbuh kembangkan amal-amal soleh. Allah berikan kepada kita perlindungan sehingga kita merasa tenang dalam setiap aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita memasuki bulan Sya'ban. Bulan di mana diharapkan kita sudah memahami bagaimana kita menahan diri dari berbagai kejelekan, munculnya sifat-sifat buruk ya. Kemudian menahan ya gangguan-gangguan agar kita tetap bisa mempertahankan ya niatan yang kokoh di dalam beramal, mempertahankan kebagusan kualitas amal kita, dan kemudian berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ya amal-amal, sehingga kita bertemu dengan Ramadan ya menjadi sebuah waktu ya kesempatan yang sangat berharga untuk bagaimana kita mendapatkan hal yang sangat penting dalam proses kehidupan ini, yaitu turunnya rahmah dan berkah dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti kita pahami bersama ya, setelah bulan Rajab di mana kita diperintahkan untuk berkonsentrasi, diperintahkan untuk menahan segala macam bentuk gangguan ya, agar kualitas amal menjadi bagian yang penting ya untuk ditumbuh kembangkan. Maka kita sekarang memasuki bulan Sya'ban ya. Bulan di mana kita orang-orang yang kemudian berusaha untuk berkonsentrasi pada peningkatan amal ya, itu mendapatkan kemudahan, mendapatkan tambahan jalan ya untuk bisa sampai kepada amal-amal yang akan dijadikan sebagai kebiasaan dan kelak akan menjadikan bagian yang penting sampai pada akhir kehidupan kita. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam bincang kita yang selanjutnya ya, kita kemarin sudah berbicara tentang banyak hal yang melatar belakangi kenapa kita harus beramal. Nah, kemarin seperti yang saya sampaikan, sekarang kita akan berbicara tentang strategi amal. Mudah-mudahan bahasanya betul ya, strategi amal. Yang saya maksudkan amal yang strategis itu adalah amal yang tepat. Ya, amal yang tepat. Kenapa? Karena amal itu banyak sekali ya, banyak sekali. Dan ada orang yang modelnya itu suka cari amal-amal yang sulit. Ya, suka cari amal-amal sulit. Ya, mungkin itu menjadi bagian yang merasa lebih dengan yang lain agar menjadi orang yang paling bagus, atau ya banyak hal ya, banyak hal.
Namun yang saya maksudkan dari amal-amal yang strategis itu adalah amalan yang tepat. Amalan yang tepat untuk kita. Saya ingatkan kembali, hidup itu adalah sebuah pertanggungjawaban pribadi. Kalau toh Allah kemudian memberikan ujian, baik ujian itu berupa ketentuan-ketentuan di dalam beribadah, ketentuan-ketentuan di dalam beramal, ketentuan-ketentuan dalam bagaimana kita itu menegakkan din, ya itu menjadi bagian ujian. Allah kepingin melihat bagaimana sikap kita secara pribadi, ya. Maka yang saya maksudkan dengan amal yang strategis itu adalah bagaimana kita memilih ketepatan amal, ya, bagi diri kita, dan kemudian Allah akan kembangkan untuk mendapatkan kemanfaatan, ya, memberikan kemanfaatan kepada rumah, kepada lingkungan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, amal yang cepat, ya, tepat, ya, dan cepat, ya. Maksudnya kalau kita itu mengambil amal-amal yang panjang, ya, awal kita beramal tuh mengambil amal yang panjang, ya, dalam pemikiran manusia itu agar mendapatkan bagian yang besar, ya. Kemarin saya ingatkan salah satu inti dari nilai akhirat yang tinggi itu adalah konsentrasi kepada perintah, ya. Bukan pada kemanfaatan yang akan diambil, tapi pada perintah, ya. Sehingga pada proses pengambilan amal yang strategis itu satu, tepat, ya, itu bermanfaat buat kita, kemudian cepat, ya, karena dengan kecepatan itu menjadikan kita menjadi bombong, ya, bersemangat, ya, karena amal-amal yang kita lakukan tuh bisa selesai dengan baik. Nah, kemudian menjadikan kita mudah, ya. Akhirnya amal yang strategis itu adalah amal-amal yang kita lakukan dan menyenangkan, ya, menyenangkan, ya. Karena itu adalah bagian yang penting dari sebuah amal. Ketika seseorang, salah satu tanda amal-amal yang diterima oleh Allah, amal-amal yang kemudian diklasifikasikan sebagai amal yang istiqomah, itu Allah memberikan rasa senang, kebahagiaan pada amal yang bisa dilakukan, ya. Jadi bukan tertekan, bukan dia merasa terbebani, bukan. Nah, untuk itulah kita akan membahas, bincang-bincang ke sana agar kita benar-benar bisa menjadi ditunjuk sebagai wakil Allah, ditunjuk sebagai sumber inspirasi, ya. Karena setiap amal yang kita lakukan itu memberikan pancaran kebahagiaan, dan kebahagiaan itulah yang akan menghadirkan energi positif buat kita dan buat lingkungan yang kemudian ikut bersemangat di dalam beramal. Hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan di dalam membentuk amal yang strategis, ya. Yang pertama, yakin, iman, ya. Itu menjadi bagian landasan dalam setiap amal, ya. Seperti kita pahami kemarin di video, ya, di YouTube saya yang terakhir saya sampaikan, iman seseorang itu akan menyinari, ya, proses kehidupannya. Sehingga ketika seseorang melaksanakan amal dengan keimanan, maka Allah akan menunjukkan kepadanya mana yang harus dilakukan, ya. Banyak hal, kemudian ketemu orang, ketemu buku, ketemu apa saja itu menguatkan, ya, proses keimanannya. Nah, itu sebenarnya karena sinar yang diberikan di dalam jiwanya karena keimanan. Sehingga proses kehidupan seseorang itu, apakah itu menjadi mudah, apakah menjadi lapang, apakah menjadi berkah, sebenarnya sangat tergantung pada besarnya iman yang menopang amal-amal di dalam kehidupannya. Nah, secara praktis yang dimaksudkan iman itu sampai kepada sikap takwa, ya, sampai pada sikap takwa, ya. Tidak sekedar kita berbicara yakin kemudian tidak melakukan, tapi sampai pada sikap takwa. Sudah sering saya sampaikan tentang sikap takwa ini, kita ambil 3 hal yang cukup menentukan, ya. Cukup mudah, ya, karena saya ini ibu rumah tangga, saya suka mencari kata-kata kunci atau hal-hal yang mudah diingat sehingga cepat mengevaluasi, sehingga kemudian kita akan menghapus beberapa kesalahan yang kemudian memperbaiki amal yang akan datang. Yang pertama,
yang disebutkan orang yakin itu, apakah dia melakukannya dengan keimanan apa tidak? Satu, terlihat dari sikap syukur di dalam beramal. Jadi amal itu sebenarnya sebuah ungkapan syukur, ya, sebuah ungkapan syukur. Karena yang dimaksudkan syukur itu menampakkan kepuasan. Ya, jadi nggak ada orang yang alhamdulillah kemudian dengan marah-marah, dengan apa namanya ekspresi yang kurang bagus, itu ya tidak tepat, ya, tidak tepat. Syukur itu menampakkan perasaan yang puas, seneng, ya, enak, ya, apa ya, perasaan yang bombong lah dalam kehidupan itu. Nah, satu, syukur terhadap apa? Perintah, ya, perintah. Sudah sering kita bahas bahwa sesungguhnya modal kehidupan itu terletak pada berapa banyak perintah yang Allah berikan kepada kita, ya. Perintah yang kita ketahui, perintah yang menjadikan apa namanya sebab kita bisa beramal lebih banyak, ya, dan lain sebagainya. Itu perintah yang diberitahukan kepada kita, itu kita syukuri, ya. Karena memang ketika kemudian kita itu mengetahui perintah, salah satu contoh misalnya begini. Kita itu tahu, ya, bahwa diperintahkan kepada kita untuk sholat, ya, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan perintah itu, ya tidak kepikiran, ya. Sholat, puasa, Ramadan. Pengalaman saya dulu itu waktu di kampus, ya, di kampus saya barengan sama teman, ya, di sholat di musola kampus. Itu Ramadan, ya, hari Minggu, karena ada hari Ahad, ada diskusi gitu kan. Nah, teman saya itu sholat dengan saya, kemudian dia minum. Dan saya bilang, "Lah, kamu tuh tidak puasa?" Tak bilang gitu. Kata dia, "Loh, kan hari Minggu." Saya bilang, "Maksudnya itu apa? Ini kan Ramadan." "Oh, Ramadan tuh hari Minggu, tidak libur toh?" "Nah, libur gimana sih?" Nah, itu tadi bagian ketika kemudian orang tidak tahu, ternyata ya akan menjadikan amal itu menjadi kacau. Demikian juga ketika bulan puasa, kemudian taraweh. Saya bilang, "Kamu taraweh di mana?" "Ya enggak taraweh lah, kan kita ujian." Nah, kadang-kadang itu saya terheran-heran dengan banyak hal yang terjadi, ya, di masyarakat banyak. Ada juga yang kasus begini. Budiah, apakah kalau sudah talak 3 kali itu sudah tidak boleh rujuk kembali? Saya itu menalak suami saya bulan Januari, kemudian Februari, kemudian Maret. Terus saya bilang, diulang ceritanya, yang nalak siapa? Saya. Ini yang nalak kok istrinya itu ya nggak kepake, itu maksudmu gimana? Oh, beda ya. Terus gimana itu maksudnya, ya? Nah, tadi perintah yang diberitakan kepada kita, yang kemudian direzekikan kita tahu, itu adalah bagian modal kehidupan. Saya ingatkan kembali, yang namanya modal hidup itu bukan duit, modal hidup itu bukan fasilitas, modal hidup yang pertama adalah perintah. Karena dengan itulah maka hidup kita akan menjadi mudah, lapang, dan berkah. Jadi hati-hati, perhatikan betul, catat betul perintah yang sudah kita kuasai, kemudian lakukan, maka kamu akan mendapati hidupmu lebih dari yang kamu bayangkan. Perintah, ya, perintah yang diberitakan kepada kita. Maka itu sebabnya kenapa majelis itu penting, belajar itu penting, ya. Tidak sekedar kemudian mengetahui perintahnya, tapi dia bersyukur mendapatkan perintah kemudian bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, kesempatan. Bersyukur itu adalah orang yang memakai kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa melakukan amal, ya. Nah, itu yang kadang-kadang juga disalahpahami. Orang itu merasa yang namanya beramal itu karena dia bisa, karena dia mampu, karena dia mau. Bukan. Amal yang dilakukan seseorang itu karena kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Allah itu memberikan kita, menciptakan tubuh kita, menciptakan banyak hal yang ada di sekeliling kita. Itu semua punya Allah. Yang punya kita apa? Hanya kesempatan. Kalau kemudian kesempatan yang menjadi milik kita itu tidak diambil untuk melaksanakan amal-amal, maka hilanglah apa-apa yang kita miliki. Nah, untuk itu perhatikan betul bahwa amal-amal yang diberikan kepada kita, kesempatan-kesempatan untuk memperbanyak amal itu
tergantung pada kita. Kalau dia orang yang mensyukuri kesempatan itu, maka dia akan melakukannya. Dengan kata lain, kalau orang itu sudah dapat kesempatan, ada fasilitas, bisa, harusnya dia melakukan, tapi kemudian tidak bisa, maka digolongkan orang-orang yang tidak bersyukur. Salah satu contoh yang sangat menyolok, ya, sangat menyolok. Kita itu kalau saja sholat 5 waktu itu tidak diwajibkan, ya itu barangkali juga akan hilang begitu saja, lepas, ya kan sudah saya sampaikan, ya kemarin saya contohkan ada seseorang itu kalau sholat dirobal, ya sholat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Saya bilang kenapa kok kayak begitu? Nah saya itu tidak mungkin lah kalau sebentar sholat, sebentar sholat, kan kita nggak mudah. Ini maksudnya apa? Ya. Kata dia, kalau saya sebentar sholat, toko saya itu tidak akan menjadi ramai. Kalau kemudian saya tidak mendapatkan banyak uang, maka saya tidak memberikan THR, tidak memberikan bonus dan lain sebagainya. Bayangkan, itu hal yang wajib. Ternyata hal yang wajib saja, banyak sekali orang yang kemudian tidak bisa mengambilnya. Ya, tadi kesempatan. Kita sudah diberitakan berkali-kali. Setelah kemudian ibadah yang sangat menentukan bagian rezeki kita, ya. Kebaikan-kebaikan itu berbanding lurus dengan rezeki. Dan kebaikan-kebaikan yang besar itu terletak pada zikir. Ya, sudah sering kita dengar bahwa bacaan Al-Quran. Al-Quran dibaca 1 hari 1 juz, ya. Itu menjadi bagian jaminan kehidupan. Jaminan kehidupan. Menjadi jaminan rezeki kita. Namun 1 hari 1 juz, ya. 1 hari 1 juz. Itu juga ternyata kelewat juga. Satu juz ini, ya kalau rajin, ya kalau bacaannya bagus 30 menit sampai 1 jam dari 24 jam yang kita miliki. Lepas juga. Maka Allah sampai katakan orang yang 1 hari baca 1 juz saja dianggap orang yang sangat santai dalam kehidupan. Ya, tuntutannya banyak, ya dia menabungnya hanya sedikit, ya apalagi yang kemudian kelewat. Itu sebabnya jangan tersinggung kalau kemudian kita dimasukkan orang-orang yang kurang bersyukur. Atau dengan kata lain, aktivitas kehidupannya dalam rutinitas itu kadang-kadang imannya kelewat. Banyak sekali amal-amal yang dia lakukan dengan kepentingan dan harapan-harapan duniawi, ya. Nah, tadi kesempatan. Kemudian yang ketiga, syukur itu ditunjukkan dari karunia yang diberikan. Apapun bentuknya, karunia yang diberikan apapun bentuknya. Karena ini juga menjadi masalah, banyak sekali orang-orang itu tidak mampu bersyukur terhadap karunia yang menurut dia tidak pas, ya. Maka dalam konteks kehidupan, ya dulu sudah saya sampaikan, kenapa Allah itu membentuk ibadah-ibadah wajib, ya, agar orang itu punya sikap istiqomah. Sikap istiqomahlah yang akan memberikan jaminan seseorang mendapatkan garis tidak takut pada masa depan, optimis, ya. Kemudian tidak sedih, ya, pada karunia yang diberikan kepada orang lain. Kemudian berbahagia. Nah ini, ya. Jadi kenapa orang tidak bisa bersyukur? Ya karena dia melihat karunia orang lain. Padahal sudah sering-sering kita dengar bahwa yang namanya hidup adalah sebuah pertanggungjawaban terhadap apa yang diberikan padamu. Apa yang diberikan padamu, ya. Sehingga itu menjadi bagian yang selalu harus kita ingat, kita latihkan, ya. Maka kemarin saya contohkan, ya. Ketika kemudian ada seorang istri, ya, atau ada seorang suami yang mengeluhkan, ya, satu sama lain, ya. Maka kemudian, ya, tanya sama Kiai, Pak Kiai, suami saya itu sekarang sudah kasar, ya, tidak punya duit, dibilangin tidak mau, ibadahnya turun banyak, ya. Maka Kiai mengatakan, lambuk wis ben, ya udah biarin saja, ya. Karena kita itu tidak ditanya kenapa suaminya begitu, tapi apa yang kamu lakukan terhadap ujian yang diberikan Allah kepadamu itu, ya. Nah, sehingga hal itu perlu kemudian kita perhatikan bahwa hidup itu adalah masalah bagaimana kita bisa mengolah karunia yang diberikan kepada kita. Taruhlah kita itu diberikan sesuatu yang tidak nyaman, ya.
Mungkin kita diberikan suami yang menurut penilaian kita tidak pas, diberikan anak yang menurut kita kadang-kadang kita terburu-buru mendapatkan banyak tuntutan, ya harus soleh, harus hafal Quran, harus begini gitu ya. Itu sesungguhnya adalah fasilitas yang diberikan Allah kepada kita ya agar kita bisa meningkatkan. Nah, tadi kita bahas syukur itu begitu. Bagaimana kita menunjukkan ya perasaan senang terhadap semua ya diberikan Allah kepada kita. Nah, tetapi orang bersyukur itu memang lama-lama capek ya, merasa ya memang aku tuh harus menerima segala sesuatu yang Allah berikan pada kita. Tapi kadang-kadang rasanya tidak kuat dan memang dibuat oleh Allah begitu. Allah itu menekan kita kadang-kadang dengan ketetapan, kadang-kadang dengan karunia, menekan. Orang dikasih duit banyak aja kadang-kadang tertekan, ya karena apa? Dia takut ada orang minta. Itu kan tertekan juga. Wah, pengen begini, kepengen begini dan sebagainya. Nah, ketika kemudian rasa syukur itu sudah ada pada batas itu, maka kemudian iman itu mengajak kita sabar. Allah kepingin memberikan bagian lebih. Orang bersyukur itu ditambah nikmat oleh Allah terus. Ternyata ditambah nikmat yang banyak itu efeknya pada titik tertentu orang tertekan. Ya. Coba loh, kita ditambah kemampuan baca Quran, kita tinggi suruh baca Quran yang banyak, lama-lama kan tertekan juga. Nah, ketika kemudian kita merasa tertekan dengan kebaikan-kebaikan itu, maka Allah perintahkan kita itu meningkatkan ya proses sikap kita dengan sabar. Karena dengan itu kemudian Allah akan memberikan kepada kita bagian yang tanpa batas. Sabar itu apa? Bertahan. Sabar itu bertahan. Ya. Sabar itu bertahan. Bertahan untuk tetap benar. Ya, sabar itu bertahan untuk tetap benar. Bertahan untuk tetap benar. Ya, jadi tadi ketika kita sudah melakukan banyak hal, ketika rasanya sudah berat, maka kita sudah bertahan. Disuruh bertahan. Untuk apa? Kita disuruh untuk menguatkan ya untuk dengan menguatkan ya amal-amal yang pokok ya. Artinya kita kembali, maka sudah sering kita sampaikan kalau pas suasananya syukur, suasananya nyaman, suasananya senang, kita disuruh menambah amal. Tapi ketika kemudian kita sudah merasa berat, maka bertahan. Yang namanya bertahan itu tetap benar ya dengan amal-amal. Misalnya begini, kita itu tetap rawatib. Yang diambil rawatib yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul itu sebelum subuh. Misalnya begitu. Kemudian ditambah sesudah maghrib. Kalau pada kondisi yang kita tuh rasanya berat gitu ya, maka laksanakan saja yang wajib, kemudian yang sunnah muakkad ya dan sebagainya terus ya. Terus kita bertahan untuk terus mengamalkan atau memperbagus amalan-amalan walaupun itu kecil ya, misalnya sholat duha. Sholat duha kita biasa kadang 8, kadang 12 gitu ya. Kemudian rasanya berat, entah kemudian diuji sakit, entah kemudian diuji banyak tugas dan lain sebagainya, maka kemudian kita tetap sholat duha 2 rakaat ya. Nah, itu hal-hal semacam itu akan oleh Allah akan dilihat apakah dalam keadaan tertekan itu manusia tetap benar. Kemudian yang ketiga ya, sabar itu kemudian akan ditingkatkan oleh Allah sampai pada bentuk tawakal. Ya, tawakal itu akhirnya orang sabar itu berusaha konsentrasi pada proses, pada penyempurnaan proses. Nah, ya. Jadi orang sabar itu ya kan di suasananya berat, dia tetap melaksanakan. Nah, orang sabar itu tingkatnya beda-beda. Ada orang itu memang sudah biasa ibadah, sudah biasa sunnah, sudah biasa ngasih orang, sudah biasa berbuat baik, sudah biasa dakwah. Maka ketika bertahan masih banyak juga amal yang harus dilakukan. Nah, cuma saja dia ternyata oleh Allah diberikan bagian suruh konsentrasi untuk memperbagus
proses ya. Nah, biasanya orang yang tawakal itu sampai bagiannya tinggi, waman tawakal 'alallah wa huwa hasbuh. Barang siapa bisa bertawakal pada Allah dengan beratnya kehidupan, dengan banyaknya tugas, dengan banyaknya beban itu kemudian terus-menerus berusaha menyempurnakan, maka akan diberikan banyak cara. Menemukan banyak cara, menemukan banyak cara. Ya, menemukan banyak cara ya. Kemudian menemukan banyak hikmah. Ya, nah itu. Dalam konteks ini kita juga kadang gitu. Kita itu ya kan memang diperintahkan dalam sunnah itu kita wirid Quran ya, wirid Quran itu 7 surat kalau Jumat, kalau selebihnya ada 6 ya. Surat Yasin, kemudian Ad-Duhan, kemudian surat Ar-Rahman, kemudian Al-Waqiah ya. Kemudian Al-Mulk ya. Surat Yasin, Ad-Duhan, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Waqiah, Al-Mulk ya. Kalau Jumat kemudian ada Al-Kahfi dan kemudian As-Sajdah ya 7. Nah, biasanya misalnya begini. Biasanya saya tuh memakai kalau habis duha ya, habis duha saya baca surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Habis asar saya baca surat Yasin sama surat Ad-Duhan. Malam saya baca As-Sajdah sama Al-Mulk misalnya gitu. Itu kalau rapi. Habis sholat baca minimal 2 lembar Al-Quran dan surat tadi. Nah, itu kalau rapi ya. Tapi kadang-kadang kita ketumpuk-tumpuk ya, ketumpuk-tumpuk, ada acara, ada tamu, ada dan sebagainya, sehingga saya ropel habis maghrib sampai isya itu 5 surat itu saya baca semua. Nah, sehingga kelelahan. Nah, ketika kemudian kita tadi bersabar tetap melaksanakan, itu akhirnya tetap menemukan ya banyak cara, menemukan bahwa ternyata ya memang tidak boleh kita itu numpuk-numpuk begitu, akan menjadi berat. Itu sebabnya saya pahami orang yang banyak utang itu ya memang rasanya tertekan. Ya karena tadi tidak urut, tidak rapi ya. Maka sering saya sampaikan kepada anak-anak, kepada ibu-ibu, amalan akhirat itu 1 harus diyakini, 2 direncanakan, ya 3 disempurnakan. Tanpa itu kelewat ya, harus punya perencanaan ke sana ya. Jadi ketika kita itu menyadari apakah kita itu orang yang bersyukur apa tidak, itu tadi ada sikap syukur ketika kita dalam keadaan oleh Allah diberikan banyak kemudahan, kemudian bersabar ketika kita semakin dihempit ya banyak hal, kemudian bertawakal, terus memperhatikan proses. Nah, sehingga yang namanya bersyukur itu salah satu ciri yang sangat menyolok, tidak mengeluh. Karena dia akan selalu mencari cara untuk memproses ya, memproses segala sesuatu dengan baik. Nah, itu yakin. Nah, makanya kalau kita mengatakan hanya imanlah yang kemudian menjadi bekal saya, selebihnya sudah hilang semua. Alhamdulillah saya masih memakai keimanan sebagai tolak ukur. Banyak orang yang berkonsultasi itu dengan kalimat begitu. Nah, sebenarnya kalau kita tuh berkonsultasi dengan bahwa kita masih punya iman, itu yang muncul ini syukur. Senang itu loh, orang tuh lihat itu senang. Maka sering sekali saya sebutkan dalam bahasa ulama itu ya, dikatakan idza wujudul muslim soheh wajadatu ma'ahu asbabun najah. Kalau kita tuh bisa menampilkan wujud muslimah yang benar, maka itu akan menjadi sebab kebaikan, menjadi sebab kemenangan, menjadi sebab turunnya rahmat dan berkah dalam bumi dan sekeliling kita. Nah, itu sudah cukup. Jadi sebenarnya sederhana saja. Kadang-kadang kita yang mempersulit ya. Nah, kemudian yang kedua, berdoa. Setelah yakin, berdoa. Saya banyak sekali ya yang menyusun tentang bagaimana orang beramal. Saya setuju urutan ini. 1 yakin, kemudian berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Karena memang doa itu menunjukkan ketergantungan manusia kepada Allah. Allah akan sangat, kenapa Allah suka pada orang suka berdoa? Karena orang berdoa itu kemudian bisa merendahkan dirinya, menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi ya kepada Allah. Ya.
sebenarnya banyak hal yang manusia itu tidak bisa melakukannya kecuali ya Allah berikan rahmat. Rahmat itu suasana yang menjadikan seseorang itu semangat, mudah dan senang beramal. Itu rahmat. Jadi kalau ada seseorang yang sangat sulit bagi kita, dia tahu bahwa dia harus baca Quran, bahwa dia harus berdoa, bahwa dia harus berbuat baik, bahwa dia kalau dalam bahasa rumah itu ya harus bersih-bersih gitu ya. Tapi rasanya malas, itu rahmatnya kecil. Rahmatnya kecil. Salah satunya ya karena tadi pedomannya tidak iman. Ya, dulu sudah sering saya sampaikan. Sama-sama orang ngurus rumah, membersihkan rumah, merapikan rumah, itu atas landasan kebiasaan atau atas landasan pengabdian kepada Allah, itu beda. Ya. Ada orang itu yang dulu ya saya kagum sama orang yang bersih, apa-apa tuh bersih sekali. Terus sampai saya itu misalkan wah saya besok kepengen jadi orang seperti ini. Tapi kemudian setelah anaknya lahir 1, 2, 3 ya, rumahnya kacau sekali. Kata dia, itu bentuknya rumah itu tidak ada bentuknya. Ya walaupun ada pakar mengatakan agar anaknya kreatif dan sebagainya, tapi kaidah menjaga rumah itu tetap harus di ini. Nah akhirnya hilang ya karena dia kebiasaan. Kalau orang itu melakukannya karena keimanan, dia tidak akan hilang. Kenapa? Karena dia harus cari cara. Ya karena itu menjadi bagian turunnya rahmat. Menjadikan rumah itu bersih, suci. Maka anak saya selalu mengatakan begini. Kenapa harus dipel? Ya biar suci, bukan nanti kalau ada tamu nanti kurang bersih, jangan gitu. Ya karena harus suci. Agar apa? Rahmat turun. Malaikat suka datang kepada rumah yang suci, ya kan gitu. Nah itu tadi ya karena harus begitu. Kalau toh kemudian sakit, kemudian tidak dan sebagainya, pekerjaan numpuk ya panggil orang dulu karena itu adalah bagian yang memang harus dilakukan, bukan karena yang penting tidak ada tamu rumahnya dikunci, bukan itu bedanya ketika seseorang melaksanakan dengan keimanan atau dengan kebiasaan ya. Rahmat turun kemudian diberi kekuatan oleh Allah. Makanya saya tuh juga begitu. Kadang anak-anak saya itu udah gede-gede. Bukan anak-anak saya tidak mau bantu, tidak mau kerja, jamnya saja yang kadang beda. Nah saya itu kalau Ahad pagi pengajian mulai jam 6. Nah kan saya harus bersih-bersih jam 5. Habis subuh harus bersih-bersih kan gitu. Nah anak-anak kadang-kadang masih ngapa gitu. Kadang-kadang saya sebagai orang tua karena anak saya sudah gede-gede, rasanya itu ya hatinya tidak enak juga. Hatinya tidak enak, mangkel gitu ya, rasanya itu tidak enak. Tapi saya tahu kalau hati saya itu tidak bersih ya, saya melaksanakannya itu karena jengkel, itu nanti aktivitas saya, dakwah saya itu tidak akan dimasukkan kepada orang-orang. Maka kemudian saya langsung berdoa. Saya berdoa ya, Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wal amala ladzi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, berilah aku perasaan cinta dan gak jengkel, perasaan cinta. Cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, cinta pada amal, ya amal yang engkau cintai. Itu hati saya masih tidak enak, rasanya itu masih kaku, itu kan kerasa itu ya. Kepengen nesu, belum bisa senyum. Tak ganti doanya, saya ganti doanya, ya. Karena saya tidak ada kekuatan, rasanya itu malas, ya. Saya ganti. Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Ya Allah, jadikanlah aku senang ketika benar dan bersegera taubat ketika salah. Itu pun hati saya itu masih nggak nyaman. Maka kemudian saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, cabutlah kesedihanku tentang dunia dan gembirakanlah aku dengan akhiratmu. Ya tadi jengkel, capek itu dunia. Bukankah kalau menginginkan akhiratnya itu tadi bagian-bagian yang memang harus diinginkan. Itu akal saya baru nyampe. Oh ternyata begitu ya. Akhirnya kemudian saya oleh Allah diberi kekuatan. Karena apa? Sambung. Apa yang saya maksudkan ya. Kalau kamu itu kepengen akhirat, ya akhirat tuh begitu itu ya. Akhirat tuh tidak santai-santai. Akhirat memang berat. Maka kemudian saya bersihkan ini dan sebagainya. Kemudian saya ngisi, diberikan kekuatan ya. Nah sehingga doa itu ya memang harus urut ya. Saya kalau ya memang doa orang sakit itu kita disuruh berdoa agar Allah mencabut rasa sakitnya dan sebagainya. Nah, tapi sakit itu ya pakai proses. Maka berdoa pun harus urut ya. Artinya ketika kita
yang namanya saya suka mendoakan orang sakit itu agar dia diberikan kelapangan ya. Kemudian diberi kekuatan fisik, diberi kemudahan proses dan kemudian disembuhkan atas izinnya sehingga menjadikan Allah pun menurunkan bagian-bagian yang urut juga ya itu. Kemudian yang ketiga berdoa itu terhindar dari kejelekan ya. Kita tahu bahwa hidup itu setan memberikan perangkap ya yang sedemikian rupa. Maka dimulai dari fa'amman a'tawattaqo wasaddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Barang siapa melakukan, kalau ini bahasanya infak ya, mengeluarkan dengan keyakinan dan yakin bahwa Allah itu akan memberikan bagian dari apa-apa yang kita amalkan, maka Allah akan bangunkan jalan-jalan yang mudah. Nah itu sehingga saya selalu berusaha mengingat dan memotivasi diri. Dan kenapa diperintahkan kepada kita dzikir sabah atau biasa kita kenal maksurat, itu sangat berguna. Kenapa? Karena kita sudah memohon kepada Allah untuk membersihkan jalan sebelum kita berjalan, membersihkan jalan-jalan sehingga perjalanan kita itu akan menjadi mudah, perjalanan kita itu akan menjadikan banyak hikmah ya dan berkah ya. Kemudian ya, terhindar dari murka Allah. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah berdoa ya, merasa, saya pernah ngisi dalam sebuah instansi. Saya datang, pembawa acaranya mengatakan begini, marilah kita mulai acara ini dengan doa ya. Berdoa mulai selesai, katanya gitu. Wow, diprotes sama pegawai-pegawai. Gue tahu dongo gitu, kata dia. Aku ora tahu dongo. Aku dongonya cukup bismillahirrahmanirrahim. Allah tahu apa yang aku butuhkan daripada aku dongo, ora dikabulke malah gelo, kata dia gitu. Kecewa kata dia. Maka sebelum ngisi karena materinya bukan itu, saya kasih kata-kata dulu. Saya bilang, kenapa kita harus berdoa? Itu bukan karena Allah itu biar disanjung-sanjung, bukan. Untuk menunjukkan sejauh mana kamu itu bergantung kepada Allah. Atau kamu merasa dirimu bisa, dirimu mampu ya untuk melaksanakan kehidupan ini. Dan itu menjadi bagian yang penting. Apakah Allah akan menurunkan bantuan atau tidak ya. Apalagi kalau kemudian kita itu ternyata memang digariskan. Seperti saya sampaikan ya, namanya garis itu kan ada digariskan ajalnya, digariskan seneng atau susahnya ya. Saya juga begitu, saya sampaikan. Garis saya ya, kehidupan saya itu garisnya memang garis repot dan masalah ya. Di mana-mana. Saya itu dulu Pak Yuber ya. Pak Yuber itu anggota Dewan Pusat. Saya tidak pernah punya pembantu. Kenapa? Karena Pak Yuber itu tidak suka ada orang lain di rumah. Nah, itu nasib namanya kan, itu garis saya. Artinya saya oleh Allah dibuat bagaimana sibuk ya, direpotkan. Kenapa? Mungkin karena saya pembina dari ibu-ibu, misalnya begitu. Itu garis. Masalah juga begitu ya. Makanya tadi jangan, kalau kita mendapatkan takdir yang garis yang buruk berarti rugilah hidup kita. Enggak. Saya itu garis hidupnya jelas garis hidup masalah. HP saya itu isinya masalah daripada berita baik. Ada orang punya duit banyak, itu saya nggak tahu. Tapi nek duitnya hilang, WA saya. Bu Dia minta doa ya. Semoga uang saya ketemu. Lah berapa Bu? 500 juta. Lah kok duitnya tebak oke ya. Saya baru tahu ya setelah hilang gitu. Saya pergi ke Dufan. Loh, gimana toh? Orang hidup tuh jadi butuh piknik ya kan. Saya diajak teman ke Dufan. Sampai di sana ya, itu ada orang yang curhat. Kemudian saya jawab. Satunya dengar curhat lagi, itu masalah lagi ya. Saya itu ketemu banyak hal ya. Bahkan sampai ya, karena kita ridho ya memang tempatnya masalah itulah yang banyak membawa rezeki pada saya. Kenapa? Kalau ada orang konsultasi pasti bawa oleh-oleh. Itu namanya masalahnya membawa rezeki ya. Jadi tadi mengubah takdir. Mengubah takdir. Ya, sehingga terhindar dari murka tadi doa. Ya, doa. Kemudian yang terakhir ya, memilih amal yang sesuai dengan prioritas. Ya, ini penting. Bagi saya, sepengalaman saya, bahwa amal yang sangat penting ya kita dahulukan itu satu yang bisa menekan sifat-sifat buruk. Yang bisa menekan sifat-sifat buruk. Apa sifat-sifat buruk itu? Sifat-sifat buruk itu yang tertinggi itu ya. Satu, tergesa-gesa. Ajulan, tergesa-gesa. Kemudian eluh kesah. Nah, ya.
Kalau sudah keluh kesah, kemudian menjadi lalai. Ya. Ada 10, saya sebutkan 3 saja. Ya. Menekan sifat-sifat buruk. Tergesa-gesa itu apa? Manusia itu ya kepengennya selalu mendapatkan hasil. Ya. Maka agar manusia itu tergesa-gesa oleh setan dibuat punya banyak keinginan. Ya, punya banyak keinginan. Karena punya banyak keinginan, maka doa pun diarahkan ke sana. Padahal keinginan sudah sering kita sampaikan, dunia itu digariskan. Kalau toh taruhlah kita itu punya duit, ya, mau beli rumah, belum tentu wujudnya itu akhirnya bentuk rumah karena memang belum digariskan. Kalau toh kita itu nabung untuk beli sepeda motor, belum tentu hasilnya nanti sepeda motor karena belum digariskan. Dunia itu digariskan. Nah, setan itu berusaha membuat orang itu tergesa-gesa, berorientasi pada hasil. Ya. Padahal yang namanya akhirat tuh disampaikan, kalau kamu tuh baca subhanallah walhamdulillah itu tamlaul mizan, itu memenuhi timbangan langit dan bumi, ya. Itu jelas diberikan, semua diberikan. Tapi kemudian manusia tertahan untuk tidak melakukan karena tergesa-gesa. Sing penting uripe mapan sing penting uripe seneng, sing penting semua jadi penting terhadap kepentingan itu. Sehingga sampai orang yang tergesa-gesa itu keinginannya banyak, kemudian oleh setan dibuat punya selera. Nah, itu yang agak repot. Orang itu ya kalau sudah pakai selera, ya kan, segalanya jadi rumit, ya segalanya jadi rumit, ya. Kadang-kadang kita tuh saya tuh ya kalau mau baca Quran itu pengen suasananya yang tenang, sejuk, jadi harus pakai AC, harus begini, nah itu kacau nanti amalnya, ya. Jadi punya selera, sehingga pada pelaksanaan perintah pun ada orang-orang yang mengambil sesuai dengan seleranya. Ya, ada orang yang misalnya begini. Saya dulu ya, Rasul ditanyakan, saya suka pada Islam. Ya. Ada orang bicara sama Rasul begini. Yang saya tidak suka dalam Islam itu hanya satu, perang. Jadi jangan pernah suruh saya perang. Ya. Kata Rasul, kalau begitu nggak usah masuk Islam. Karena Islam itu dari senyum sampai kita, ya sampai perang. Nah gitu misalnya. Ya karena ada banyak orang gini, saya mau beramal yang dengan itu saya tidak perlu berbenturan dengan orang lain. Nggak ada. Semua kebaikan akan berbenturan. Ya karena apa? Ya itu ujiannya. Apakah kita akan bisa bersabar dan tawakal terhadap itu, gitu ya? Tergesa-gesa. Nah orang yang sudah tergesa-gesa itu maka kemudian akan timbul keluh kesah. Keluh kesah. Makanya kita itu disuruh untuk beramal itu untuk menghindari ini, ya, sifat buruk. Nah, dalam riwayat-riwayat yang masyhur dari seluruh sifat-sifat buruk itu pembukanya ini berorientasi pada hasil yang menjadikan seseorang itu gampang keluh kesah. Keluh kesah itu mengotori jiwa, merusak jiwa, bahkan menghapus amal. Nah, ini tadi saya sampaikan sampai kemudian dia lalai kepada Allah dan lalai kepada dirinya, ya. Lalai kepada Allah itu misalnya begini, ya Allah, kenapa engkau beri aku istri yang kayak begini, istri yang sulit dibilangin, istri yang tidak taat. Nah, kalau kita tanya kenapa ya Allah, ya memang aku kasih padamu. Dia kan begitu, memang itu takdirnya begitu agar untuk dilihat, ya. Dia lupa bahwa manusia itu hanya makhluk yang bagaimana dia bisa melaksanakan apa-apa yang diberikan oleh Rabb. Nah, makanya untuk menekan sifat-sifat buruk ini amal itu harus diprioritaskan. Yang paling ampuh dan bisa cukup menekan banyak sifat-sifat buruk, ya, dan menyelamatkan kita itu satu, keluh kesah. Ya, keluh kesah. Jadi hindari itu. Tekan sebagai ini bulan Saban, ya. Jadi kalau bisa kita tidak sama sekali, ya, ditahan, komentar apapun ditahan, ya, agar kita tidak berkesan, lakukan saja sebisanya, ya, ditahan. Nah ini makanya kemudian doa, ya, berkenaan dengan ini, ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Oh, bagi saya itu doa wajib, ya, doa wajib menghilangkan sifat-sifat buruk. Nah, termasuk sifat-sifat buruk ini kalau para dai ini, ya, merasa tahu apa yang harus disampaikan, apa itu, saya suka berdoa, ya, biar
Saya itu jadi orang tidak kemayu gitu ya, tidak gaya gitu. Saya berdoa, Allahumma rzuqni ya Rabbi fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikan padaku pemahaman para nabi. Apa pemahaman para nabi itu? Sederhana. Nabi itu akan menyederhanakan pemahaman untuk disampaikan agar orang ngerti. Wa hifdzal mursalin, hafalan para rasul. Rasul itu pada hal yang penting disampaikan, sederhana, hafal. Maka Rasul ketika ditanya apa yang harus saya lakukan ya agar saya selamat, kalimatnya pendek, amantu billah tsumastaqim, berimanlah pada Allah dan beristiqomalah. Begitu tidak diterangkan satu buku, tidak begitu ya. Nah tadi jadi berdoa ya, wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya. Apalagi saya itu bukan orang fakih. Saya sering ditanya, Bu Diah kalau ngisi pakai kitab apa? Saya bilang jujur saja, saya bukan orang fakih. Saya bukan orang fakih. Saya hanya kepengen jadi sebab orang menjadi lebih baik. Saya bilang, bolehkah? Oh boleh Bu, boleh sekali. Saya ada di sana. Ya tadi agar tidak muncul. Saya juga sering menyampaikan pada diri saya bahwa saya ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin ada di hati siapa saja. Maka ketika saya dicela, saya dikatakan macam-macam, saya tidak perlu marah. Memang saya itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin ada di hati siapa saja. Untuk itulah maka saya berusaha untuk melakukan banyak yang diperintahkan Allah kepada saya agar Allah mengikatkan cinta saya kepada orang-orang. Maka kalau ditanya Bu Diah, orang kok banyak sekali orang yang merasa dekat dengan Bu Diah, ya karena saya mencintainya. Ya, saya mencintainya, maka Allah kemudian mengikatkan kecintaan mereka pada saya. Yang ketiga, melatih kebaikan diri maupun orang lain. Ya, itu harus dilatih. Gak ada kamu tuh kok kayaknya bakat berbuat baik, gak ada. Orang baik itu dilatih dengan ketat. Bagaimana tersenyum, ya, tidak cemberut atau tidak memperlihatkan suasana ini, bagaimana hati ya, membersihkan hati, harus dibersihkan sampai dikatakan jiwa itu wadah, Kalau wadahnya kotor, dimasuki air yang bersih, yang jernih pun diminum tidak enak, karena ada kotorannya, kan gitu, ya. Dibuktikan aja kita punya wajah yang kotor, gelas yang agak kotor ada minyaknya, kemudian dikasih air mau minum ya rasanya tidak enak, ya wadah. Maka disuruh membersihkan, kalimatnya itu membersihkan, ya membersihkan setiap saat itu. Yaitu dengan apa? Jangan memasukkan hal-hal yang buruk ke dalam hati. Caranya gimana? Jangan ngomong dan jangan mendengarkan hal yang buruk. Kenapa? Sesuatu yang ada di hati, ya itu cirinya apa? Hati kita itu buruk apa baik? Cirinya apa? Yang kita ingat. Kalau kita mengingat hal-hal yang buruk, keluarkan apa? Jangan diomongkan, jangan dipikirkan. Lama-lama hilang, oleh Allah dicabut dan masukkan. Terus maka kita disuruh yang namanya kita itu disuruh menghafal Quran tuh tidak harus semua orang hafal, kemampuannya sendiri-sendiri. Yang diperintahkan tuh mengulang-ulang ayat ya agar masuk ke dalam hati. Kemudian yang ketiga, melatih jasad. Ya, melatih jasad untuk aktif ya dan senang dalam beramal ya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang perlu kita perhatikan ya, bagian yang perlu kita perhatikan di dalam menata amal kita ya. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan lebih praktis ya untuk mengawal ya bulan Sya'ban kita. Mudah-mudahan Sya'ban itu menjadi bulan yang kita bisa beramal dengan gembira ya, dengan gembira. Sampai pancaran kegembiraan itu menyebabkan orang lain pun kepengen beramal seperti kita. Begitu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mengiringi, bisa memberikan bagian kebaikan yang banyak di bulan Sya'ban dan kemudian kita bisa dihadirkan oleh Allah di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan doa. Ilahadiniyah wa firidailah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbika wa takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.